panjang umur, sehat walafiat, bisa bermanfaat yang maksimal buat bangsa dan negara. Meningkatkan misi kita, meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, dengan mempercepat ketahanan pangan ini, swasembada pangan. Walau tidak diatur secara resmi dalam tata negara, kehadiran sosok ibu negara dalam mendampingi presiden masih dianggap suatu kelaziman, tutur sejumlah pengamat. Siapa yang akan memerankan peran ibu negara untuk mendampingi Presiden Prabowo? Kehadiran Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto pada upacara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke-8 di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu 20/10, ramai diperbincangkan warganet. Masuknya Titik dalam perbincangan tak lain karena Titik merupakan mantan istri Prabowo. Adapun topik perbincangan adalah Ibu Negara. Kalimat Ibu Negara atau turunannya sempat menjadi urutan teratas di mesin pencarian jagat maya dalam 24 jam terakhir. Titik sebelumnya sudah pernah beberapa kali tampil pada momen publik Prabowo. Putri kedua mantan Presiden Soeharto itu hadir. Misalnya, ketika Prabowo menyampaikan pidato di Istora Senayan, Jakarta, tanggal 14 Februari setelah hasil hitung cepat pemilu 2024 menunjukkan keunggulannya. Ketika Prabowo menyapa Titik dalam pidatonya, para pendukung Prabowo bersorak dan tidak sedikit yang menyerukan supaya ex-menteri pertahanan itu rujuk dengan mantan istrinya. Kondisi sosial budaya di Indonesia menjadikan keberadaan ibu negara menjadi sebuah kelaziman bagi seorang presiden, papar Atikah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Ibu negara memainkan peran simbolik, mendampingi suami kemudian mewakili suami juga di banyak kegiatan. Bahkan dalam konteks diplomasi, di mana banyak forum pasangan kepala negara yang melibatkan ibu negara, ujar Atikah. Meskipun demikian, Atikah menekankan ketidakhadiran ibu negara sebetulnya bukanlah suatu permasalahan. Forum-forum yang biasanya melibatkan ibu negara, seperti yang berkaitan dengan isu perempuan, menurut Atikah, bisa ditangani menteri-menteri seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan. Masalahnya, ketidakhadiran ibu negara dapat menimbulkan kekosongan simbol empati dan kepedulian sosial, yang selama ini seolah menjadi spesialisasi sosok ini, seperti diutarakan Niki Stefani, peneliti komunikasi dan gender di Universitas Multimedia Nusantara. Masyarakat mungkin merasa kurang diperhatikan dalam isu-isu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, ujar Niki. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan adanya ibu negara yang sifatnya seremonial. Hanya saja, pasti akan timbul ketimpangan, ya. Karena dari segi formil, ada ruang seremonial yang sangat penting dalam diplomasi luar negeri dan dalam negeri. Karena itu, perlu ditimbang baik-baik, ujar Ferry. Presiden, tutur Ferry, dapat menunjuk orang yang bisa menjalankan tugas-tugas ibu negara. Status pernikahan Prabowo Subianto membuat pertanyaan mengenai siapa ibu negara yang akan mendampinginya menjadi topik seksi setiap kali dia maju dalam pemilihan presiden. Menurut Kepala Pusat Riset Politik BRIN Atikah Nur Alami. Walaupun begitu, Atikah meragukan hal ini akan benar-benar ditanggapi Prabowo pada masa kepemimpinannya. Apalagi pembantu presiden, menteri maupun wakil menteri sangat banyak seperti kita lihat di Kabinet Merah Putih ini, ujar Atikah. Atikah mengakui ibu negara memang lazim untuk hadir di berbagai kesempatan, termasuk forum-forum internasional. Akan tetapi, Atikah mengatakan peran ini sebenarnya bisa dipegang oleh menteri-menteri kabinet. Misalnya, untuk memimpin kegiatan yang berkaitan dengan para pasangan, kepala negara, dengan agenda pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan gender, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, ujarnya.